Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini hari Minggu keempat Prapaskah, Minggu Sukacita, 14 Maret 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa Maha Rahim, Engkau telah mengutus Puteramu bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Dan dalam cinta kasih-Mu, Engkau mencakup segala yang ada dan mengampuni dosa-dosa manusia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, bukan karena kami telah berjasa, melainkan karena Engkau kaya akan belas kasih terhadap orang berdosa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini: Allah baik terhadap semua orang, terhadap Anda dan saya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Kitab Tawarik dalam bacaan pertama mencatat bahwa walau Israel begitu jahat dan keji, Allah tetap mengasihi dan mengampuni kesalahan mereka. Setelah 70 tahun Israel menjadi orang asing dan budak di Babel, Allah akhirnya menggerakkan hati Raja Kores, Raja Persia, memberi perintah dan mengizinkan bangsa Israel pulang ke tanah airnya untuk membangun kembali rumah Allah dan kota Yerusalem. Kepada umat di Efesus, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita semua mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi
diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui Yesus puteranya yang mati di salib. Kita diselamatkan oleh iman, sebab keselamatan bukan hasil keringat kita, melainkan karena anugerah Allah semata-mata. Santo Yohanes dalam Injil hari ini mau menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah itu kasih. Kasih Allah itu begitu besar, tidak dapat diukur. Kasih Allah itu sempurna, melampaui dosa dan kejahatan manusia. Allah yang penuh kasih itu mendorong kita semua untuk mengasihi sesama, di mana dan kapanpun. Kasih Allah yang paling sempurna nampak dalam diri Yesus puteranya. Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia, hidup dan berkarya, menanggung sengsara dan wafat di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita sekalian pada hari Minggu ini? Pertama, Tuhan itu maha baik, bahkan sangat baik. Kasih-Nya tidak berkesudahan dan tanpa batas. Allah Maha Pengasih itu menghendaki kita semua agar saling mengasihi. Kedua, dosa dan kesalahan menjauhkan kita dari Allah. Satu-satunya jalan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah ialah pengampunan yang cuma-cuma dari Allah. Ketiga, pada hari Minggu Prapaskah keempat ini, kita bersukacita karena terang dan keselamatan sudah dekat pada kita. Kita percaya bahwa melalui sengsara dan wafat di salib, Yesus menyelamatkan kita. Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akhirnya, mari kita bersukacita dalam Tuhan, karena Ia baik dan sungguh amat baik. Allah itu baik terhadap semua orang, baik terhadap Anda, baik terhadap saya. Allah itu baik dari dulu, baik saat ini, dan juga akan tetap baik sampai selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu keempat Prapaskah, Minggu Sukacita. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.